5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oh, bukan. Tatap mata saya, tatap mata saya, tatap mata saya. Oke, selamat datang di konten terbaru Sniper SMP Negeri 4 Jember. Ini merupakan konten yang terbaru, terobosan terbaru sepanjang sejarah peradaban manusia. Baru sekolah ini yang bikin podcast. Tatap mata saya. Jadi, narasumber kita hari ini ada tiga. Yang pertama di sebelah saya ini yang mirip sama Dinda Hao, Ibu Yani. Tepuk tangan semuanya. Ini terdiri dari beberapa tribun sebelah kanan dan tribun sebelah kiri. Di sebelah saya ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heru Wahyudi. Tepuk tangan juga untuk Heru. Dan yang terakhir ada guru yang paling hit di Sniper. Hit ya, bukan hit. Kalau hit kan obat nyamuk. Jadi yang terakhir ini gongnya Sniper. Ini ada Pak Wahyudi. Nah, ini dia yang paling cool di antara guru-guru yang lain. Jadi hari ini kita akan bahas. Jadi ini konten yang pertama ya, konten yang pertama untuk podcast. Jadi hari ini kita akan bahas tentang apa sih podcast itu, gimana sih sejarah berdirinya podcast itu. Oke, kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih Pak bisa terlintas ide untuk membuat sebuah podcast yang sekarang memang lagi hits, lagi kekinian gitu? Bagaimana? Ya, oke. Ya, idenya pasti ya karena sesuatu yang kekinian, nah itu yang harus kita buru gitu ya. Jadi anak-anak kan belajarnya dengan belajar daring. Kalau mereka harus ya seperti itu saja, kayaknya mereka bosannya. Nah, sekarang yang lagi hit itu apa gitu? Kayaknya podcast gitu hitnya. Ayo kita belajarnya pakai podcast gitu. Ya, jadi kenapa enggak gitu ya? Kalau misal podcast untuk hiburan-hiburan ya, kayak kalau saya sih terinspirasinya kayak lihat kayak acaranya siapa itu kayak Deddy Corbuzier gitu ya. Tatap mata saya. Jadi memang terobosan guru-guru milenial itu kita kan menghadapi anak-anak milenial. Jadi, Podcast ini adalah terobosan terbaru yang milenial yang cocok sekali dibuat untuk media pembelajaran gitu nih. Untuk Bu Yani nih sekarang. Dengan adanya podcast seperti ini, kira-kira membantu jenengan nggak sih Bu untuk membuat media pembelajaran? sangat membantu sekali. Masalahnya pelajaran saya itu kan sebenarnya pelajaran boring ya. Oh gitu saya ya? itu bahasa Jawa gitu kan. Anak-anak tuh kayak gitu. bahasa Jawa itu apa sih gitu kan, itu bagaimana. Jadi kalau dibuat podcast seperti ini, podcast seperti ini. Podcast ya, maaf lidahnya agak terlalu kepleset gitu. Karena baru pertama kali. Oh gitu ya? Iya. Jember itu katanya luar biasa perpaduan antara Jawa, Madura gitu Pak. Posting juga gitu ya. Kayak gitu. Pandalungan, nah benar sekali. Dalam mempersiapkan podcast ini Pak, kan jenengan nih yang mempersiapkan segala sesuatunya berserta tim juga tentunya. Itu mudah nggak sih Pak? Barangkali ada sekolah lain yang kedepannya akan bikin sama seperti ini. Bukan jiplak ya, lebih ke terinspirasi. Kalau mempersiapkannya sih dari awal itu bukan saya sendiri, tapi itu ada timnya sendiri. Itu ada Pak Deddy juga, terus kemudian ada Mbak Okta juga itu mempersiapkan. Oh gitu Pak Deddy dan Mbak Okta tidak lepas dari situ, memang ini adalah ide dari kepala sekolah. Ide dari kepala sekolah, kemudian kita hanya membantu kepala sekolah untuk menyediakan alat-alat saja. Oh gitu. Jadi idenya pure dari kepala sekolah. Ya. Memang sangat butuh sekali seperti ini. Jadi pembelajaran itu kalau kita hanya istilahnya menggunakan Zoom gitu ya, nah penjelasannya kayaknya Google Form gitu. Kita butuh terobosan yang terbaru lagi. Hashtag seniman sosial. Seperti ini. Paling tidak kita dulu ya yang memulai. Barangkali bisa menginspirasi. Betul ya. Halo Bapak-bapak kepala sekolah. Podcast seperti ini. Untuk
Bapak Heru nih. Iya. Kira-kira nih Pak, dengan adanya konten podcast yang seperti ini, nantinya yang akan dibuat konten di sini itu konten-konten yang seperti apa sih? Ya, yang pasti karena memang ini kaitannya dengan di era pandemi anak harus belajar daring ya. Ya, pasti kontennya ya konten pembelajaran yang pertama. Jadi nanti guru-guru mata pelajaran mereka bisa bikin podcast. Jadi misalkan kayak Bu ya, ini materi bahasa Jawa, nembang misalkan. Ya dengan podcast nanti menghadirkan satu anak atau menghadirkan ya orang yang memang tidak bisa nembang dia dan bikin podcast di sini. Oh gitu. Seperti itu. Nanti selain itu ya kita mungkin ada kalanya kayak guru-guru bimbingan konseling. Nah mereka juga butuh kita ini tentang permasalahan anak, mungkin anak mereka ingin curhat ya, curhat Pak, saya di rumah kayak gini, saya belajar dengan guru-guru kayak gini. Nah ini nanti guru BK bisa menghadirkan. Bisa juga nanti kayak kita hadirkan orang tua ya. Jadi ada apa ya, kayak parenting gitu ya. Nah, ini bisa kita kemas dalam podcast. Sekarang untuk Bu Yani, sudah ada ide dari Bapak Kepala Sekolah. Bu Yani ini kan suaranya kan memang merdu sekali ya. Podcast seperti ini 11.20 kan? 11.20. Oke, Bu Yani ada ide nih dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuat podcast tentang nembang. Kira-kira nanti yang akan diajarkan ke anak-anak atau yang akan dibuat konten kira-kira seperti apa ini? podcast seperti ini. Ya kira-kiranya sih untuk yang nembang itu sebenarnya itu untuk materi kelas 8 sampai kelas 7. Oh gitu. Iya, itu ada materi nembang memang. Jadi nanti bisa ya anak-anak didatangkan tuh. Didatangkan untuk nembang kemudian untuk diajari gimana lokasinya. Enggak sih, langsung nembang apa? Kan jenis nembangnya itu mau tembang tradisional atau yang apa yang sekarang di kempot itu yang ambiar itu juga boleh disajikan di sini. Ternyata ini sahabat ambiar semua ya. Tapi nembangnya itu boleh disiram nggak? Itu kembang ya. Untuk Pak Heru lagi nih sekarang. Oke. Jadi nantinya yang akan berada di sini itu kan anak-anak, lalu guru, lalu siswa gitu ya Pak. Iya. Nah, kira-kira apakah ada peraturan-peraturan tertentu untuk menggunakan ini, bahasanya seperti apa dan lain sebagainya? Anak-anak juga pasti penasaran. Gimana? Oh, betul. Oke. Ya, kalau peraturannya pasti ya kita tetap mengedepankan ya fiskal kan yang paling depan sekali adalah masalah akhlak ya. Ya, jadi akhlak itu baik akhlak dalam berbicara, dalam berbahasa dan sebagainya itu tetap kita kedepankan. Namun kita tidak menutup kemungkinan ya kita gunakan bahasa-bahasa Jawa, bahasa Pandalungan itu bolehlah kita gunakan bahasa sehari-hari atau juga bahasa-bahasa yang ya mungkin sekarang lagi apa istilahnya anak muda ya bahasa-bahasa gaul gitu ya. Bahasa gaul boleh. Sehingga mereka ya tetap bisa dengan mudah untuk menangkap gitu. Karena kalau anak-anak itu biasanya kalau bahasanya bahasa yang jadul mereka juga kadang juga boring gitu. Iya, boring. Iya. Jadi memang boleh menggunakan bahasa yang gaul, yang bahasa-bahasa alay yang dikit gitu. Iya, betul. Enggak formal. Jadi untuk kalian siswa-siswa sniper tuh boleh menggunakan bahasa yang santai, bahasa yang gaul, cuma masih harus mengedepankan norma. Iya, betul. Untuk Pak Wahyudi sekarang Begini ya. Gimana? Sebenarnya di sini Ceritanya kita lebih baik ya kita berikan contoh untuk bahasa non formalnya juga. Oh, gitu. Karena saya merasa kalau bahasa formal terus rasanya di sini Kaku ya. Gitu. Gimana kalau kita apa namanya? Ya diselingi lah kita bahasa non formal juga. Iya. Bahasa Jawa Madura sedikit Nah, gitu ya, gitu. bisa ya. Oh, enak kan? Jadi BTW ini tugasnya guru bahasa ini. Asli nih. Asli nih ngono. Jadi ini tugas kita bersama Bu ya. Iya. Allahu Akbar. Jadi jujur saja lah ya, kita masih belum punya jargon. Jadi untuk kalian siswa-siswa boleh komen di bawah kira-kira tagline yang bagus tuh apa sih? Jargon yang bagus tuh gimana sih kira-kira? Yang sopan tapi tetap gaul, tetap kekinian.
Kalau Deddy Corbuzier itu kan Yang mirip-mirip. 5, 4, 3, 2, 1, close the door gitu kan. Tatap mata saya. Tertanam banget di mindsetnya masyarakat kalau itu jargonnya Deddy. Gitu. Kalau ada Dedi di situ ya. Kalau ada Deddy, Ya, ini ada di Pratama ya. Nah, di sini ada Deddy Pratama. Iya. Kalau KKI itu misalnya, halo sahabat. Bukan boneka. Nah, kalau misalnya Atta tuh biasanya tuh selamat datang di channel terkece gitu kan. Yo, ini apa kabar semuanya? Selamat datang di channel terkece di Indonesia. Kalau kalian komen di bawah, coba komen kira-kira tagline yang bener-bener mencerminkan sekolah tapi tetap milenial tuh seperti apa sih? Mungkin ada yang nggak tahu jargon itu apa. Oh gitu ya. Oke. Seperti yang orang jual dibakar di jalan itu Oh, ya. gitu. Jadi jangan bakar. Jargon itu kalau di KBBI itu adalah kosakata yang digunakan dalam bidang tertentu. Gitu kalau jargon. Nah, kalau tagline itu adalah slogan atau sebuah kata-kata yang pendek yang digunakan untuk sebuah produksi. Bisa untuk produksi iklan, bisa untuk produksi konten seperti ini. Jadi yang kita omongkan ini adalah tagline. Kita itu punya moto ya. Oh, gitu. Betul, SMP 4 itu kan kita punya akronimnya SNIPER ya. SNIPER SMP Negeri 4 Jember gitu. Kemudian moto kita adalah muda didaya. Oh, Muda didaya itu ya, muda didaya itu yang mulia akhlaknya, terus danya itu cerdas, mandiri, berbudaya, dan dia mampu berdaya saing tinggi. Jika kita punya moto kita adalah SNIPER muda didaya. Oh, gitu. Kan itu nanti bisa sih kita gunakan tagline-nya. Oh, gitu. Nah, Pertanyaan yang terakhir ini untuk Bapak Kepala Sekolah lagi. Jadi biar anak-anak di bawah, biar netizen semua yang komentar di bawah nggak terlalu kemana-mana komentarnya, coba kita sinkronkan dengan visi dan misi sekolah. Visi dan misi SMP 4 ini apa sih Pak? Oke. SMP 4 itu visinya, kalau visinya kan banyak sekali ya. Visinya aja yang pertama itu kita ingin mencetak insan yang mulia akhlaknya, jadi mereka mulia karena mereka cerdas. Namanya cerdas ya cerdas dalam segala hal dan mereka baik dalam berpenampilan, yang pasti dalam hal pengetahuan dia harus cerdas. Kemudian gitu ya. ya betul. Kemudian yang ketiga mereka harus mandiri. Kita inginkan anak-anak yang mandiri, insan yang mandiri. Kemudian berbudaya, jadi mereka tahu persis. Kita orang Indonesia harus tahu budaya Indonesia. Kemudian kita orang Jember utamanya ya budaya Jember mereka harus tahu loh. Jadi mereka nggak yang ke barat-baratan atau ke Arab-Araban gitu ya. Boleh ke barat-baratan. Iya, biasanya kalau baratan kan malah Yudi. Nah, kalau warga negara Ini yang bagus. kemudian terakhir ya kita ingin menciptakan mereka anak yang memiliki daya saing tinggi. Nah itu visi itu kita buat dalam moto, singkatannya adalah muda didaya. Oh, sudah ada ya Pak? Iya, Sebenarnya ya, muda dan daya ya. Kalau misal kita muda didaya, ini kan dayanya muda terus ya. Iya. Tapi sebenarnya akronim dari visi tadi. Oh. Sama dengan SNIPER. SNIPER itu SMP Negeri 4 Jember. Jadi semua kita buat akronimnya yang juga punya makna dan. Oh gitu. Jadi kalian juga perlu tahu ya SNIPER itu adalah singkatan dari SMP Negeri 4 Jember. Jadi kalau kalian yang tanya-tanya SNIPER itu apa sih? SNIPER itu apa? Sudah dijawab oleh Bapak Kepala Sekolah. Gitu. Oke, jadi itu saja konten kita hari ini. Sampai jumpa di konten yang selanjutnya dengan konten yang lebih seru. Sampai jumpa. Oke.